Yang saya tanyakan Ustadz, dalil tabarruk di kuburan orang soleh, dalil Al-Quran atau hadis yang sahih? Itu yang saya tanya Ustadz. Saya nggak tanya antum mau bawa kitab jam apa segala macam. Saya sudah bilang, itu debatable, bisa diperdebatkan panjang lebar, dan sudah kita buktikan tadi. Banyak hal ini waktu kita sempit. Ya. Kemudian Gus Ajil bilang nggak mungkin salah. Allahu Akbar. Manusia Ustaz. Imam Malik bilang apa? Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Semua orang bisa diambil pendapatnya dan dibuang kecuali penghuni kubur ini. Kenapa pula antum bilang nggak mungkin salah? Terus antum bilang nuduh kafir. Ini kalau ini strawman Ustaz. Ana nggak pernah bilang, "Oi kafir, enggak. Oi kuburin, enggak pernah ana bilang gitu. Saya tanya, ya. Ini sekaligus bantahan kepada ucapan Ustaz Faris. Ya, bisa jadi Anda tidak tahu dalilnya. Iya, memang saya nggak tahu dalilnya, Ustaz. Memang saya nggak tahu dalilnya. Mana dalilnya? Kasih tahu saya. Kan saya sudah bilang tadi, tunjukkan dalilnya dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Sabar. Kalau sabar. Anda bicara saya nggak potong. Kalau ada dalilnya, saya sudah bilang tadi, sama-sama kita tabaruk di kuburan. Malam ini juga saya tabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa antum berdua tidak mau jujur? Ada bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Oh nggak ada Ustaz. Selesai. Antum mutar lagi, antum sebut kitab ini, imam pulan, anak pulan, ini pulan. Bukan itu yang saya tanya Ustaz, afwan. Habis waktu, wallahi saya, ini karena hubbukum. Wallahi. Ahabakallah. Karena ini perintah dalam agama kita. Fa aslihu bain akhawaykum. Perintah dalam agama kita, innamal mu'minuna ikhwah. Fadzakir, berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saya cuma minta Ustaz, tolong please jangan diulang-ulang lagi. Fokus pada pertanyaan saya. Berikan kepada saya, kasih tahu saya yang tidak tahu ini seperti yang antum sebutkan tadi. Kasih tahu saya dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini. Saya tabarruk di kuburan orang soleh malam ini juga. Detik ini, pulang dari sini. Kalau ada. Kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Itu Ustaz. Jadi jangan diulang lagi, antum bawain riwayat ini. Banyak kami sudah siapkan. Dan kita tahu, ini sekarang dunia teknologi. Kita bisa searching, buka langsung keluar semuanya. Saya kalau mau buktikan bagaimana Gus Ajir, ya mohon maaf nih Gus. Ya, tapi nantilah saya WA antum aja lah. Ya, tentang kitab Asyuti Asyraful Muhattam itu bukan kitab Asyuti Ustaz. Wallahi bukan kitabnya. Dan saya punya bukti, itu nanti saya kirimkan ke antum semua insyaallah taala. Makanya saya bilang sama teman saya nggak mau angkat itu. Tapi tolong kasih saya jawaban. Kalau memang tabarruk di kuburan orang soleh ini ada dalilnya, ada jawabannya, ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW, ayo sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, Ustaz Faris, Gus Hajir, barakallahu fikuma, bilang nggak ada. Kalau ada, bilang ada. Tunjukkan. Kalau nggak ada, jangan diulang Ustaz, please. Waktu Allahu Akbar, mutar terus sampai ketidakpastian pendengaran dari Abu Saleh, maaf salah ngomongnya. Abu Saleh kepada Malik Ad-Dar tidak ada kepastian. Atau diduga ada irsal, terputus. Yang kedua, Malik Ad-Dar ini majhul, tidak dikenal. Secara hal, bukan secara zat. Yang ketiga, alasannya, lelaki yang dikisahkan juga majhul. Memang ada riwayat Saif bin Umar At-Tamimi yang mengatakan bahwa namanya adalah Bilal. Tetapi ini orang, Saif bin Umar ini disepakati oleh para ahli hadis dia dhaif, lemah. Bahkan Ibnu Hibban menyebutkan beliau meriwayatkan riwayat-riwayat palsu. Memalsu hadis. Jadi kesimpulannya ya tiga ini tadi yang kita sebut. Mursal kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, walaupun itu dikuatkan oleh Nasr bin Sa'ad Asy-Syitri. Sa'ad bin Nasr Asy-Syitri, maaf tertukar. Yang kedua, Malik Ad-Dar ini majhul. Ketiga, lelaki yang diceritakan dia juga majhul. Ini sudah jelas riwayatnya bermasalah. Yang riwayat Malik Ad-Dar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menanggapi video yang telah kita tonton barusan. Jadi Al-Ustadz Ubaidillah ini mengkritik riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan dalam perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi kemarin. Jadi Ustadz Ubaidillah ini mengklaim bahwa riwayat-riwayat tentang bertabarruk seperti para sahabat bertabarruk kepada makam, itu adalah riwayat yang lemah, kata Ustadz tadi, Ustadz Wahabi tadi. Riwayatnya lemah, bermasalah. Yang pertama yang akan kita tanggapi adalah, jangan dikira Ustadz, kita nggak tahu bahwa Anda bukan meneliti dalam sebuah hadis, kemudian bisa mencetuskan bahwa hadis ini bermasalah. Bukan. Anda tidak sedang meneliti sebenarnya. Sebetulnya, kalau kita boleh jujur teman-teman, yang disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah itu semuanya pemahaman murni dari Albani dan kawan-kawan. Jadi, hadis yang pertama, kita tanggapi satu hadis saja dulu. Tentang hadis yang diriwayatkan dari jalur Malik Ad-Dar. Yaitu ketika ada seorang laki-laki datang ke makam Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Nah, hadis ini kan bermasalah, kata Ustadz Ubaidillah. Sebenarnya hadis ini nggak ada yang mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan status hadis ini nggak ada. Dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kali yang mempermasalahkan itu Albani. Seperti di dalam kitab At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Itu karya Imam Albani, ulamanya Wahabi. Beliaulah orang pertama yang mempersoalkan tentang hadis ini. Kenapa hadis ini dianggap masalah? Karena nggak sesuai dengan paham Wahabi. Jadi jangan dikira Ustadz Ubaidillah ini meneliti sendiri. Oh, enggak. Apalagi kalau kita tambah di dalam kitab Hadhihi Mafahimuna yang ditulis oleh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, salah satu ulama Wahabi, dalam kitabnya Hadhihi Mafahimuna, yang kitab ini merupakan bantahan terhadap kitab Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusoha. Nah, kalau kita baca kitab-kitab ulama Wahabi itu memang orang-orang Wahabi ini yang mempermasalahkan. Ulama Ahlus Sunnah seperti Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami, nggak ada yang mempermasalahkan status hadis tersebut. Jadi sebenarnya pemikiran Ustadz Ubaidillah bermuara dari pendahulunya, yaitu Albani dan kawan-kawan. Begitu. Nah, oke, sekarang kita akan jawab. Berarti yang kita tentang sekarang itu sebenarnya bukan Ustadz Ubaidillah, tapi Albani dengan Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh dan lain sebagainya itu. Itu yang sebenarnya kita tentang, bukan Ustadz Ubaidillah. Yang pertama, tentang hadis yang diriwayatkan dari jalur Malik Ad-Dar. Di sini saya bacakan hadisnya ya. Haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Saleh an Malik Ad-Dar. Qala wa kana khazina Umar 'ala at-ta'am. Qala asaban nas qahtun fi zamani Umar. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Jadi ada riwayat dari jalur an Abi Saleh an Malik Ad-Dar, ada seorang laki-laki dalam sebuah riwayat namanya Bilal, laki-laki ini datang ke makam Nabi. Saat itu di daerah Arab terjadi paceklik, tidak terjadi hujan yang sangat lama. Maka laki-laki ini datang ke makam Rasulullah, meminta agar Rasulullah mendoakannya untuk diturunkan hujan. Nah, riwayat ini, sekali lagi saya katakan, nggak ada ulama Ahlus Sunnah yang mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan ya orang-orang Wahabi. Yang bermain-main dengan sanadnya itu ya Wahabi. Albani, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya katakan tidak ada yang mempermasalahkan? Karena betapa banyak para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meriwayatkan hadis ini dan tidak mengomentari mungkar, kemudian dhaif jiddan, bermasalah. Enggak ada. Misal, yang pertama, yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Abi Khaythamah di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Yang keempat,
Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Jam'ul Jawami' Al-Ma'ruf bil Jami'il Kabir. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Kemudian ada Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitabnya Tarikhul Islam. Kemudian ada Al-Imam Ibnu Katsir lagi di dalam kitabnya Musnadul Faruq. Kemudian ada Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadis. Kemudian yang menjadi sumber rujukan Ustadz Wahabi barusan, Ustadz Ubaidillah, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Nah, bayangkan ulama-ulama ini nggak ada yang bilang status hadis ini bermasalah, itu nggak ada. Yang mulai bermain-main dengan sanadnya itu ya Albani dalam kitabnya At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu. Kemudian, apakah ada hadis yang menjadikan apakah ada ulama yang menjadikan status riwayat ini sahih? Ya banyak. Mau minta berapa? 1. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengomentari tentang riwayat ini, beliau mengatakan secara tegas, wa hadza isnadun sahih. Sanadnya sahih. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyampaikan warwa Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih min riwayati Abi Salih As-Samman an Malik Ad-Dar. Bayangkan, Imam Ibnu Hajar punya gelar Al-Hafidh. Imam Ibnu Katsir punya gelar Al-Hafidh. Dua label Al-Hafidh mengatakan status riwayat ini sahih. Al-Hafidh lo ya. Apakah Albani Al-Hafidh? Ya enggak lah. Apakah Soleh bin Abdul Aziz Al-Usyah Al-Hafidh? Ya enggak lah gitu. Apakah Ustadz Ubaidillah tadi Al-Hafidh? Ya enggak lah. Kan begitu. Dua status orang yang memiliki status Al-Hafidh. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengomentari lagi dalam kitabnya Musnadul Faruq. Bahkan secara tegas Imam Ibnu Katsir menyampaikan, hadza isnadun jayyidun qawiyyun. Ini sanadnya jayyid, kuat. Wah, ini keren kali. Jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Mempermasalahkan ya biasalah orang Wahabi. Lalu sok keren dengan mengatakan dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, dalam kitab ini Malik Ad-Dar begini, statusnya bermasalah. Padahal itu nyontek ya. Fotokopi dari pemahaman pendahulu mereka, Albani dan kawan-kawan gitu loh. Nggak murni jujur terhadap semua pendapat para ulama. Enggak. Giliran para ulama yang mengatakan ini baik, nggak dikutip. Giliran para ulama yang mengatakan cocok dengan pemikirannya, dikutip seolah-olah ini pendapat yang kuat. Kan begitu kan? Itu kebiasaannya. Kebiasaan mereka ya. Kemudian, Malik Ad-Dar. Apakah orangnya majhul? Nah, Ustaz tadi mengatakan Malik ini, Ad-Dar ini majhul. Bukan majhul zatnya, bukan orangnya, tapi status apakah dia itu kredibel atau tidak. Ya, majhul halnya, kata Ustadz Ubaidillah. Oke. Jadi, data-data saya ini saya pakai Maktabah Syamilah, Turoth ya. Saya ngikuti kalimat dari Ustadz Ubaidillah barusan, biar mempermudah dan bisa antum akses. Jadi, teman-teman Wahabi kan pakai Maktabah Syamilah ya. Pakai ya internet. Oke, saya akan pakai gitu juga. Biar sama-sama bisa mengakses gitu loh. Yang pertama, status Malik Ad-Dar ternyata pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Thiqat. As-Thiqat itu adalah kumpulan rawi-rawi yang thiqah, yang terpercaya gitu loh. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hibban kitab ini. Apa kata Imam Ibnu Hibban? Malik bin Iyad Ad-Dar yarwi an Umar bin Al-Khattab wa rawa anhu Abu Salih As-Samman wa kana maula li Umar ibn Khattab asluhu min Jublan. Jadi termasuk rawi yang thiqah yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Thiqat adalah Malik Ad-Dar. Yang kedua, ternyata klaim dari Imam Ibnu Hibban juga disetujui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau bilang, Imam Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, wa qala Al-Ajurri qultu li Abi Dawud Malik Ad-Dar qala Malik bin Iyad wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Jadi Imam Ibnu Hajar menyetujui bahwa Malik Ad-Dar termaktub di dalam kitab As-Thiqatnya Imam Ibnu Hibban. Berarti beliau termasuk rawi yang thiqah. Kurang, saya tambahin lagi.
Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama'il Hadits mengatakan, Malik Ad-Dar, Maula Umar bin Al-Khattab, tabi'iyun qadimun muttafaqun alaihi athna alaihi tabi'un. Banyak tabi'in yang memuji, ya, tabi'in yang memuji Malik Ad-Dar sangat banyak. Beliau muttafaqun alaih. Kemudian beliau adalah seorang tabi'in. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah mursal, mursal pun kalau diriwayatkan oleh kibarut tabi'in, itu akan diterima oleh para ulama. Kan begitu. Tapi ini bukan mursal ini, bukan. Kemudian, jadi status Malik Ad-Dar ini bukan majhul ya. Saya sudah menyampaikan sebagian pentakdilan para ulama terhadap beliau. Kemudian, kalau mengatakan begini, lah ini kan cuma diriwayatkan satu orang gitu loh. Malik Ad-Dar ini sendirian, Abu Soleh As-Samman ini sendirian meriwayatkan. Ini kan bermasalah, nggak ada jalur lain. Inilah ya yang saya sayangkan kepada salafi Wahabi ini. Status ketika meriwayatkan sendirian itu sebenarnya nggak masalah. Misal, saya kasih perbandingan saja. Misal hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan begitu kan hadisnya? Itu dari jalur Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu sendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Ya. Kemudian perawi sebelum Sayyidina Umar, Alqamah bin Waqqas, itu juga sendirian dalam meriwayatkan hadis itu. Sendirian juga. Dan kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi juga sendirian meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi dipakai oleh seluruh ulama, bahkan Wahabi pun pakai. Ulama Wahabi pun pakai. Apakah bermasalah? Enggak bermasalah. Yang penting rawi-rawinya thiqat. Rawi-rawinya terpercaya. Begitu. Lalu ada pertanyaan terakhir. Lah kan di dalam hadis itu disebutkan orang laki-laki. Ada yang mengatakan Bilal. Tapi yang mengatakan Bilal ini orangnya disepakati dhaifnya. Ini sesuatu yang nggak jadi masalah, jangan dipermasalahkan. Jangan begini loh Ustadz, jangan ketika bertanya kepada kita tajam banget, tapi nanti kita tanya balik Anda pelangap-pelongo gitu. Seolah-olah meminta dalil khusus yang tajam banget kepada Ahlussunnah. Padahal nggak jujur. Pemikirannya dari Albani dan teman-temannya. Seolah-olah ulama semuanya menyepakati, padahal nggak jujur gitu loh. Tapi giliran kita tanya balik, Anda tumpul. Tajamnya cuma sebelah. Jangan seperti itu. Penyebutan seorang laki-laki dalam hadis itu mau rojulun, mau tabi'in, mau sahabat, mau itu Bilal, kayak mau itu Wafi, kayak namanya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah dalam ilmu hadis. Kenapa? Karena inti dari cerita dalam hadis itu adalah Sayyidina Umar menyetujui kedatangan seorang laki-laki tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar menangis dan tidak menyia-nyiakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu. Disetujui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Innallaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbih." Jadi yang penting Sayyidina Umar menyetujui apa yang disampaikan laki-laki itu. Mau laki-laki itu namanya Tukimin kayak terserah. Tapi rawi-rawinya tidak bermasalah, thiqah, dan status hadisnya isnadun jayyidun sahihun qawiyun. Itu bukan kata saya ya, tapi kata orang yang bergelar Al-Hafidh. Ya, mungkin itu satu saja yang kita sampaikan agar umat tahu bahwa ustadz-ustadz salafi ini gak jujur gitu loh. Lalu mengatakan nanti mencium makam Nabi, mengusap-ngusap makam adalah pendapat ulama 4 mazhab. 4 mazhab. Itu khilafiyah. Ada yang mengatakan tidak sunnah, ada makruh, ada yang boleh gitu loh. Itu khilaf. Jangan yang disampaikan yang bagian melarang-melarang saja. Harus komprehensif, Ustaz. Jujur, gitu loh. Jangan dikira kita goblok. Kita nggak geblek, Ustaz. Saya tahu Anda sok-sokan 4 mazhab menyetujui tidak boleh bertabaruk begini. Masalah khilaf itu sampai kapanpun nggak akan selesai. Tapi tolonglah sampaikan yang jujur. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Begitu loh. Sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum.